Selanjutnya dalam kegiatan ini ada dua hal menarik yang akan kita bahas. Ini sudah disiapkan. Nanti di kolom sini adalah analisis lingkungan belajar. Nanti teman-teman akan mengeksplor di sini, ya. Sebentar saya akan bagikan post-it. Nanti apa yang akan teman-teman lakukan nanti ada di situ kegiatannya. Kemudian di sini adalah solusi lingkungan belajar. Nah, tujuan sebenarnya di sini adalah bagaimana kita bisa menganalisis lingkungan belajar untuk melihat keterkaitan antara lingkungan sekitar. Lingkungan ini sangat mendukung ya proses belajar. Contoh tidak jauh, lingkungan ini mendukung dalam kapasitas misalnya sarana prasarana itu juga harus mendukung, gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian analisis lingkungan belajar ini, ya, teman-teman nanti di sini ada 3 poin penting yang dieksplor setiap lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, ya, faktor-faktor apa aja yang mendukung, dieksplor sesuai dengan pemahaman dan definisi dan pengertian dari teman-teman. Ya, jadi saya akan bagikan 3 post-it, kemudian ditempel. Di sini ada 4 dan nanti saya harus di sini 5. Jadi yang satu di sini nanti kolomnya kesimpulan, ya. Ya, jadi silakan nanti minta tolong satu orang boleh tuliskan nama, terima nama teman-teman 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita sepakat butuh berapa menit? 5 menit paling tinggi, boleh 5 menit. Dari keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh acak misalnya mulai dari lingkungan sekolah. Kalau sudah, silakan boleh ditempel sesuai dengan nama di kolomnya. Sesuai dengan kolom namanya. Ya. Hasil ini kan teman-teman sudah analisis ya lingkungan belajar. Sekarang silakan ya, saya minta maju. Kira-kira nanti di sini apa yang akan Veren dapatkan, dan mungkin ada analisa khusus atau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, silakan. Yang ada belajar dari buku, belajar dari buku pelajaran, belajar dari teman sebaya, dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Oke, itu yang mau ditambahkan tadi. Oke, tepuk tangan buat Desi. Selanjutnya dari Desi. Saya akan membacakan hasil analisis lingkungan dari Desi. Pertama, lingkungan sekolah, di mana di dalamnya
merupakan lingkungan belajar yang di dalamnya anak-anak, masyarakat, pembelajaran yang dilakukan berkaitan dengan sosial masyarakat, dan kemudian lingkungan keluarga di mana di dalamnya terdapat orang tua dan anak. Pembelajaran terjadi antara orang tua dan anak. Jadi yang ingin saya tambahkan, pertama di lingkungan keluarga, selain dari orang tua, itu juga anak juga bisa belajar dari media televisi atau gadget yang sekarang kan sedang tren, karena bisa juga ada. Oke, tepuk tangan buat Kelly. Semua sudah? Teman-teman sudah punya konsep awal tentang lingkungan belajar, ya, konsep awal tentang lingkungan sekolah, konsep awal tentang lingkungan masyarakat, konsep awal tentang lingkungan keluarga. Kemudian ditambahkan dengan informasi-informasi yang didapat dari teman-teman lain, betul kan? Setidaknya ada informasi baru. Nah, tujuannya kenapa? Supaya teman-teman belajar untuk meningkatkan kemampuan abad 21. Selain berkolaborasi, menimbulkan apa? Critical thinking, begitu ya. Critical thinking. Fandi juga mengamati hasil eksplorasi dari Feren, kemudian Meli melihat hasilnya dari Desi, dan Desi mengamati hasil dari Meli. Sekarang di kolom berikut ini adalah solusinya. Ya, teman-teman sudah memperkaya pengetahuan dengan explore dari pendapat teman yang lain. Sekarang silakan menemukan solusinya. Ini kan masalahnya. Ini kan yang menjadi persoalan ketika melakukan analisisnya. Ternyata kurikulum yang ada di lingkungan sekolah ada kurikulumnya, kemudian ada sarana dan prasarananya. Gunakan ini aja, nggak usah gunakan polpen. Tadi pola asuh atau cara mendidik, pola asuh, cara mendidik itu sangat berperan penting terhadap lingkungan belajar. Oke ya, lingkungan belajar. Nanti kemudian faktor-faktor eksternal lainnya, yaitu gadget tadi, itu faktor eksternal gitu ya. Tetapi faktor internal adalah faktor benar-benar ada di dalam keluarga itu sendiri. Perhatian. Oke? Nah, masih ada tidak lagi yang terlewatkan? Ya, perhatian, apalagi? Ya? Iya. Ekonomi. Oke, cara mendidik juga. Beda-beda lah dari sisi orang tua atau dari si anak itu sendiri. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruhi lingkungan belajar. Oke ya? Saya singkat saja, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sudah diangkat tadi, teman-teman sudah angkat. Ada sarana prasarana, oke, itu secara eksternal. Lingkungan belajar dari sekolah itu berpusat pada hal-hal yang bersifat eksternal. Guru menjadi senternya. Faktor ini, analisis lingkungan belajar adalah bagaimana membuat anak nyaman, aman, dia belajar. Kalau mau bilang faktor sekolah, itu juga bicara tentang faktor guru juga. Nah, di sini berarti harus terbangun chemistry. Jadi faktor lingkungan belajar itu adalah hubungan atau relasi antara guru dan siswa. Itu yang paling penting. Ya, ada relasi antara guru dan siswa, terbangun chemistry. Jadi kalau teman-teman sepintar apapun tetapi tidak membangun relasi antara guru dan siswa, lingkungan belajar nggak bisa jalan dengan baik. Bukan. Kemudian apa? Faktor internal, ini faktor internal antara guru dan siswa. Lingkungan belajar itu faktor eksternalnya itu sarana dan prasarana, tetapi internalnya adalah guru dan siswa. Oke? Nah, pencapaian hasil analisis lingkungan belajar ini itu berdasarkan juga bagaimana kompetensi guru. Nah, tadi ada pakar pembelajaran juga memahami model dan media yang tepat yang akan digunakan. Model pembelajaran PBL, PJDL dan sebagainya. Sekarang lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat sini, karena kalau cuma bilang lingkungan keluarga, sekolah terlalu banyak bisa dieksplor. Saya lihat kalau sudah masuk di lingkungan masyarakat agak minim.
Ya, agak mirip. Masyarakat belajar dari teman sebaya, gitu ya. Melanjutkan masyarakat sekitar, sarana dan seterusnya, lingkungan masyarakat dan seterusnya. Nah, dalam aktivitas ini anak bermain itu adalah bagian lingkungan belajar dia. Karena anak bisa belajar dari masyarakat, anak bisa belajar dari orang tua, anak bisa belajar dari sekolah. Jadi kegiatan, ini kan misalnya kegiatan di sekolah, kegiatannya belajar, ya kan? Di keluarga kegiatannya adalah membangun relasi juga, hubungan antara dia dengan orang tua. Jadi kalau misalnya tadi ya, saya lupa. Jadi di keluarga juga harus ada hubungan. Di sini relasi ya, relasi di sini obat main. Karena di masyarakat ya, tadi maksud saya, bagaimana lingkungan dia membentuk pola pikir dia, bukan belajar sisi. Nah kemudian ini solusi-solusi yang teman-teman tawarkan. Oke, teman-teman melakukan masih aja kurikulum. Kita kembali dulu ke lingkungan keluarga. Solusinya apa? Sekarang tempatkan diri teman-teman menjadi seorang guru sekarang. Tempatkan diri Anda menjadi seorang guru. Nah, lingkungan keluarga, solusinya apa? Kerjasama. Oke, kerjasama. Komunikasi ya. Ya, kerjasama, komunikasi, kerjasama. Nah, apakah ini cukup? Menempatkan diri sebagai seorang guru ini cukup? Komunikasinya apa setiap hari? Bisa tidak? Bisa ya? Anak datang saat sekolah, saat pulang juga di grup biasanya guru saya mereka ada grup kelas itu harus sudah pulang di depan. Saya tetap mereka yang pulang mencari pendekatannya diketahui. Harus ya apa? Apa? Nah itu gunanya juga. Memang teman-teman dari guru harus punya guna strategi di dalam proses untuk mengatasi, untuk mencari solusi terhadap analisis lingkungan belajar. Catat semua peristiwa, kemudian lakukan revisi. Begitu ya. Nah, lingkungan sekolah apa tadi? Ya lingkungan sekolah itu masuk tadi saya bilang internalnya sama guru dan kita sudah singgung tadi kan bahwa solusinya apa aja? Ya, model apa lagi? Strategi pembelajaran penting strategi. Kalau perangkat kan sudah eksternal itu bukan bisa, itu sudah administrasinya. Tetapi yang lebih pokoknya bagaimana ketika pembelajaran itu tersampaikan, gitu ya. Jadi apa tadi? Model, kemudian strategi, ya. Ini bagian apa namanya? Ketiga hal ini akan teman-teman hadapi dalam setiap melaksanakan pembelajaran. Setiap melakukan proses pembelajaran, pikir model apa yang akan saya gunakan. Medianya harus disiapkan, apakah dalam bentuk ICT atau dalam bentuk manual, apa namanya, terbuat dari kertas, dari gas, itu harus disiapkan, ya. Kemudian strateginya, saya akan mulai dari mana dulu. Nah, strategi itu dituangkan di dalam perangkat pembelajaran, ya, kegiatan, ya. Solusinya bagaimana? Apa solusi teman-teman menempatkan diri sebagai seorang guru yang di tiga ini? Kira solusinya membangun relasi, ya, relasi. Coba saya relasi. Apalagi untuk masyarakat ini. Komite sekolah gimana ya? Sekolah itu kan eksternal ya, artinya solusinya membangun relasi dengan siapa? Semua pihak. Ya. Kayak kita sudah belajar tentang analisis lingkungan belajar dan teman-teman sudah mengeksplor
juga teman-teman sudah menemukan solusi dari analisis lingkungan belajar. Saya berharap pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat buat